Halo teman-teman, perkenalkan saya Rian. Nah, untuk video kali ini sedikit spesial ya, karena mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau mungkin 3 kali saya akan buat video belajar JLPT N4 ya, N4. Tentunya kalau mau bahas N4 itu bumbunya atau pola kalimatnya itu banyak banget. Ada mungkin kalau di buku-buku paket 100 lebih lah. Nah, ini mungkin saya ringkas di mungkin bumbu yang sering-sering keluar di JLPT N4. Nah, untuk teman-teman yang kemarin nanya materinya mana lah, tonton video ini aja ya. Nah, oke. Untuk yang pertama di sini kita ada bumbu pakari. Nah, di sini kata benda ketemu sama pakari itu artinya terus menerus. Contohnya di sini ada usul bakari. Usul bakari berarti terus-terusan bohong ya. Kare no hanashi wa usul bakari desu. Nah, cerita dia itu kebanyakan bohong atau terus-terusan bohong. Shinjirarenai hito. Nah, orang yang nggak bisa dipercaya kayak gitu ya. Misal ada game bakari des, berarti ngegame terus-terusan ya. Terus misal hito no seikatsu wa anime bakari des. Nah, kehidupan orang itu terus-terusan anime ya, meskipun banyak ya orang-orang yang nonton anime itu nihongonya kebanyakan bagus karena referensinya dari anime itu banyak banget. Nah, oke, Bakari paham ya. Nah, di sini terus ada contohnya. Nah, kayak tadi karewa kemu. Nah, di sini ada take bakari. Nah, di sini jawabannya tentu pasti bakari karena kita membahasnya bakari ya, yang B. Karewa kemu bakari shite ite zenzen benkyou shinai. Nah, dia karena terus-terusan main game sama sekali tidak belajar. Nah, di sini IT-nya itu bisa diartikan karena atau bisa diartikan cuma koma aja sebagai penghubung kalimat ke kalimat. Nah, di sini penjelasannya artikel bakari. Nah, partikel bakari itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang terus-menerus dan diulang-ulang. Seperti itu ya, untuk kata benda ketemu sama bakari. Tentu bakari di situ juga bisa diartikan partikel, makanya di sini bisa kita kasih shite ite kayak gitu ya. Karena bakarinya itu nggak harus ditutup dash, nggak harus ditutup apa. Jadi bakarinya fungsinya masih fleksibel. Cuman sebelum bakari itu kata benda. Rumusnya tadi seperti itu. Nah, lanjut kita ke bentuk bakari yang kedua. Di sini ada bentuk T, kata kerja yang dirubah bentuk T ya. Kalau di Minani Hongko bab 14. Ketemu sama bakari terus ada iru. Nah, irunya ini bisa imas, bisa iru. Nah, tentu yang akhirnya mas itu kan pasti bisa dirubah ke yang lain-lain. Nah, di sini sama artinya terus menerus. Cuman kalau yang tadi itu kata benda, kalau yang di sini depannya kata kerja yang dirubah bentuk T. Contohnya anime o mite bakari iru. Nah, terus-terusan menonton anime. Terus bisa diartikan juga hanya nonton anime terus-terusan. Misal ichinichi anime o mite bakari iru. Nah, gitu. Nah, contohnya di sini ada konoko wa naite bakari ite komaru. Nah, artinya anak ini terus-terusan menangis dan itu sangat merepotkan atau mungkin membingungkan. Nah, pola kalimat teke di sini teke ya. Teke plus bakari iru itu menunjukkan tindakan yang berulang. Oke. Lanjut ke
Yang selanjutnya di sini ada kata kerja bentuk jiso atau ru atau kamus, dan kata kerja bentuk tak ketemu sama tokorodes. Tokorodes itu artinya baru saja. Nah, tapi baru sajanya itu bisa seling waktunya itu nggak sampai 1 jam, atau mungkin 1 menit, 2 menit, atau 10 menit yang lalu. Nah, baru saja. Misal di sini ada contohnya, Owata tokoro desu, baru saja selesai. Nah, kalau ngomong tokoro berarti kan selesainya itu belum lama, kayak gitu ya. Misal interval waktunya ya antara 1 menit sampai 1 jam, kayak gitu. Pakainya tokoro desu, baru saja. Nah, terus ada lagi kata kerja bentuk tak ketemu bakarides. Nah, di sini baru saja sama artinya kayak tokoro, tapi baru sajanya itu lebih dari 1 jam sampai ya mungkin 2 tahun, setahun lah. Nah, kayak gitu. Misal kalian posisi pulang ke Indonesia, terus ditanya kapan pulang, kok tahu-tahu udah di rumah. Nah, itu kalian jawabnya kaita kaita bakarides lah. Kaita bakari, tapi ternyata kalian pulangnya 1 bulan yang lalu. Nah, jadi kalian ngomongnya kaita bakari itu masih oke, gitu ya. Kaita bakarides, baru saja pulang, tapi baru sajanya itu udah 1 bulan lah. Kalau baru sajanya itu baru 10 menit yang lalu ya berarti pakai tokoro, nah, gitu ya. Oke. Nah, contoh di sini ada ima uchi ni nani nani tokoro desu. Nah, tokoro ya. Ima uchi ni nani nani tokoro desu. Jawabannya yang kairu tokoro desu ya, karena tadi bentuk kamus. Di sini ada bentuk tak juga, tapi lebih dominan ke ru. Terus ada yang nomor 2, ada sengetsu nihon ni. Karena tadi rumusnya bentuk tak, berarti ketemunya di tak ya. Sengetsu nihon ni yang C ita bakaride mada narete inai. Nah, bulan lalu D ini bisa karena bulan lalu, atau bulan lalu karena baru saja pergi di Jepang atau ke Jepang. Mada narete inai, belum terbiasa, kayak gitu ya. Oke, bisa bedain ya. Nah, kalau bakari itu lebih dari 1 jam, seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun mungkin. Tapi kalau tokoro itu ya nggak ada 1 jam, paling sudah 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu, baru saja. Nah, selanjutnya di sini ada kata benda plus cu. Cu itu sedang. Nah, di sini contohnya ada untenchu desu kara denwa shinai de. Nah, karena sedang menyetir, tolong jangan menelpon. Nah, biasanya itu ya kalau nggak untenchu, denwachu, kalau misal kalian ditanya misal kalian janjian nih mau ketemuan, nah kok yang satu belum datang, nah kalian ditelepon, moshi madoku desu ka, halo sekarang di mana, kalian bisa jawab misal densachu desu ya, sedang di kereta, kayak gitu juga bisa. Yang penting kata benda, bisa denwachu, benkyochu, sedang belajar dan sebagainya. Nah, ini ada contoh lain. Ima kanojo wa denwachu desu. Nah, di sini meskipun ada kurung-kurung, ini saya tulis ya, ini nggak diisi. Nah, ada ima kanojo wa denwachu desu. Nah, sekarang dia perempuan sedang menelpon. Nah, nomor 2 ada kaikichu nanode shizuka ni shite kudasai. Nah, karena sedang rapat, tolong bisik-bisik diam, maksudnya jangan berisik ya, shizukani itu. Catatan di sini cu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, sehari-hari untuk memberitahu orang lain bahwa kita itu sedang sibuk ya, Nah, oke. Kita lanjut yang cu ya, kata benda ketemu cu.
Nah, terus di sini ada bentuk futsu ya yang di bab 20. Futsu. Nah, kata bendanya itu no. Ketemu sama aidani. Aidani ini bisa diartikan selama, bisa diartikan di antara, bisa diartikan sepanjang. Nah, contohnya Benkyo no aidani. Benkyo no aidani. Benkyo kan kata benda, bisa benkyo shuru juga bisa, dan sebagainya. Kalian mau mencontohkan yang seperti apa? Kebetulan ini kata benda. Benkyo no aidani nechatta. Nah, selama tadi sepanjang pelajaran itu tidur. Contoh lain di sini ada nomor 1, karega benkyo shiteiru aidani watashi wa ryori sukute imasu. Nah, ini bisa diartikan juga selagi, sepanjang, di antara, selama dia belajar saya masak, kayak gitu ya. Contoh yang kedua di sini, kare wa aikao miteiru aidani watashi wa shukudai o owaraseta. Nah, selama atau selagi dia sedang menonton film, saya menyelesaikan PR. Nah, terus ada yasumi no aidani tomodachi to hanashimashita. Nah, selama liburan saya bicara sama teman. Nah, pola kata benda no ketemu aidani ini sangat berguna untuk menyatakan tindakan yang terjadi di tengah-tengah periode waktu tertentu. Di tengah-tengah periode waktu tertentu. Perhatikan bahwa aidani ini menekankan pada tindakan yang terjadi selama periode waktu tertentu, bukan durasi waktu secara keseluruhan. Ya, bukan di periode waktu secara keseluruhan, tapi di sela-sela, selagi, kayak gitu ya. Nah, di sini ada lagi bumbu yang selanjutnya, ada kata kerja bentuk maske nagara, terus disambung sama kalimat. Nah, masnya ini dicoret. Misal ada tabemas, nah masnya dicoret, tinggal tabe terus tambahin nagara, tabe nagara. Terus ada mimas, masnya dicoret, tambahin nagara, minagara, dan sebagainya. Yang penting kata kerja bentuk mas itu kita coret ditambahin nagara, itu artinya sambil. Nah, contohnya di sini ada Eiko minagara okashio tabemas. Melihat film sambil makan cemilan. Tadi masnya kita coret ya. Nah, contohnya di sini ada karewa kohio nani. Bisa jawab ya, yang jawabannya yang B, nominagara shimbun o yonde imasu. Nah, ini bisa diartikan dari belakang juga, membaca koran sambil minum kopi. Dia membaca koran sambil minum kopi, atau dia minum kopi sambil membaca koran. Tapi di catatan ini, nagara digunakan untuk menyatakan dua tindakan secara bersamaan di satu waktu. Itu kalian ngerjain dua tindakan. Misal kayak contohnya yang lain, misal shukudai o shinagara ongaku o kikimasu, kayak gitu ya. Nah, tindakan pertama itu sebelum nagara, biasanya adalah tindakan sampingan. Sedangkan tindakan kedua itu tindakan utama. Berarti ngertiinnya kan dari belakang ya. Dari belakang. Nah, pola ini sangat berguna dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan aktivitas ganda atau melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu, kayak gitu ya. Nagara sambil. Nah, contoh lagi. Nah, bumbu selanjutnya di sini ada kata benda
ketemu ni shimasu. Nah, ini artinya memutuskan atau menentukan pilihan. Nah, menentukan pilihannya ini untuk diri kita sendiri. Nah, ini contohnya baru untuk kata benda ya, biasanya nggak banyak. Ini seringnya kalau kita bingung atau pesan makanan atau menentukan pilihan mau beli apa. Misal bingung sama baju biru sama baju merah. Nah, kita bingung nih, terus kita udah nentuin aja. Nih si mas, kita milih yang biru kayak gitu. Kalau di sini contohnya watashi wa ramen nih si mas, saya memutuskan untuk makan ramen. Nah, kayak gitu ya. Misal ditanya temanmu mau makan apa, lah menunya banyak, bingung, terus mikir watashi wa ramen nih si mas, ya gitu. Saya memutuskan untuk makan ramen. Nah, contohnya kayak gini. Desato wa nani ni shimasu ka? Makanan penutupnya itu mau pesan apa? Maksudnya kayak gitu ya. Keki, kue. Nah, tadi rumusnya ni shimasu. Berarti kan yang A. Kayak gini shimasu. Catatan ni shimasu di sini digunakan untuk menyatakan pilihan atau keputusan. Pola ini sangat berguna dalam situasi memilih menu di restoran, memilih barang, atau membuat jadwal. Jadwal itu biasanya misal kita pesan tiket Shinkansen atau tiket pesawat di loket ya, bukan online lewat HP gitu, bukan. Kalian ditanya misal jadwal kalian itu keretanya penuh, terus ditawarin tanggal 17 sama tanggal 18. Nah, kalian mau pilih yang mana? Biasanya orang Jepang tuh ekspresinya joto naya nero joto komaru ne. Terus mikir sebentar aja. Juhaji ini jenis si mas ya. Saya memutuskan buat yang tanggal 18. Kayak gitu ya. Jika menggunakan kata sifat, boleh digunakan kata sifatnya ditambahin no terus shimasu. Contohnya okino ni shimasu. Okino ni shimasu. Kalau mau pakai kata sifat, saya memilih yang besar. Nah, kalau memilih ukuran kan biasanya ada L sama M. Nah, tinggal ngomong aja. Kayak kalau ini mungkin agak yang lebih besaran pakai kata sifat, tapi kalau kalian mau milih gampangnya pakai kata benda ya L ni shimasu kayak gitu bisa, atau M ni shimasu, tinggal gitu aja, nggak usah dibikin repot ya. Nah, terus ada yang ini sama-sama menentukan pilihan, sama-sama memutuskan pilihan. Di sini ada bentuk ru sama bentuk nai. Koto ni shimasu. Nah, ini juga buat menentukan pilihan lah. Yang menentuin pilihan itu kita sendiri. Nah, contohnya di sini ada raishu no shiai ni denai ni shimasu. Ini kurang koto ya. Ada kotonya. Denai koto ni shimasu. Di sini ya. Di sini contohnya saya tipu kurang koto. Di sini ada koto ni shimasu. Nah, saya memutuskan untuk tidak bermain di pertandingan minggu depan. Mungkin karena cedera atau bagaimana. Nah, contoh yang lain mungkin ada ryoko ni ikanai koto ni shimasu. Saya memutuskan untuk tidak pergi berwisata, kayak gitu ya. Atau 7月の試験に受けないことにしました. Atau misal ditambahin 勉強が足りないですから karena belajarnya masih belum cukup. 7月の試験に受けないことにします. Nah, ini bisa bentuk ru, bisa bentuk nai ya. Gitu ya. Nah, ada contohnya yang koto ni shimasu. Di sini ada mainichi jogging suru koto ni shimasu. Nah, saya memutuskan untuk setiap hari itu jogging. Terus ada shumatsu ni tomodachi to ryoko suru koto ni shimasu. Saya memutuskan untuk di akhir minggu
pergi berwisata bersama teman. Terus ada osake o nomanai koto ni shimasu. Saya memutuskan untuk tidak minum sake, mungkin karena coshinya udah nggak kuat atau apa itu, berhenti minum sake. Atau tabako o suwanai koto ni shimasu. Saya memutuskan untuk tidak merokok. Terus ada lagi mainichi jubeji hong o yomu koto ni shimasu. Nah, saya memutuskan untuk setiap hari itu membaca buku itu kira-kira 10 halaman. Catatan koto ni shimasu sangat berguna untuk menyatakan keputusan atau rencana pribadi. Bedanya tadi yang khusus kata benda, yang di sini ada kata kerjanya, bentuk ru sama bentuk nai. Lanjut. Nah, yang di sini memutuskan, tapi memutuskannya itu untuk pilihan orang lain. Nah, di sini kata benda ketemu ni, ketemu narimas. Jadi orang lain menentukan pilihan. Misal tomodachi wa ramen ni narimasu. Teman saya memutuskan makan ramen. Tinggal siapa yang kalian maksud aja. Misal ya kayak tadi di restoran, kalian kalau pesan sendiri pakainya ni shimasu. Kalau ngomong pesanan teman kalian pakainya ni narimasu gitu. Nah, ini sama, bentuk ru, bentuk nai ketemu koto ni narimasu, menentukan pilihan orang lain. Jadi contohnya ada Misaki sang wa raisu no shia, ini denai, kurang koto lagi ya. Koto ni narimasu di sini. Di sini kurang koto lagi, maaf ya. Nah, Misaki memutuskan untuk tidak bermain di pertandingan minggu depan. Kayak gitu. Nah, misal kondisinya gini. Kalian mau wisata berempat nih. Terus yang satu sakit. Lah yang satu ini nih dipesan ke yang ketiga. Nanti kalau ditanya ngomong aja saya nggak ikut, nah, gitu. Berarti ikanai koto ni narimasu kayak gitu. Nah, contohnya ada kaeki no kekka. Kaeki no kekka ya, hasil rapat. Atarashi project o hajimeru koto ni narimashita. Nah, hasil rapatnya itu memutuskan untuk memulai proyek baru. Terus ada lagi ame ga futta no de piknik wa joushi suru koto ni narimashita. Karena turun hujan, memutuskan untuk membatalkan piknik. Terus ada lagi tenki ga yokunai no de shoto de asobanai koto ni narimashita. Karena cuacanya buruk, memutuskan untuk tidak bermain di luar. Catatannya di sini koto ni naru sangat berguna untuk menyatakan keputusan yang dibuat orang lain, situasi atau hasil alami. Nah, pola ini sering digunakan dalam konteks formal seperti dalam rapat, terus pekerjaan atau situasi yang melibatkan keputusan bersama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tameni. Rumusnya itu bentuk jiso, kata bendanya itu ada no. Nah, di sini tameni itu untuk atau demi. Deminya itu suatu tujuan yang jelas, arahnya jelas. Nah, okane no tameni nihongo benkyou shimasu atau benkyou suru. Nah, demi uang atau dengan tujuan dan alasan uang atau untuk uang, belajar bahasa Jepang. Kayak gitu. Nah, contoh yang lain, nihongo benkyou suru tame ni nihon ni ikimasu. Itu ya. Demi belajar bahasa Jepang, pergi ke Jepang. Nah, kalau yang lain mungkin harusnya dibalik ya. Dibalik. Nihon ikut tame ni, ya gitu. Atau nihon ni ikut tame ni nihongo benkyou shimasu, ya. Demi atau tujuan, alasan yang jelas alasannya itu ke Jepang. Demi atau untuk ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Terus ada kasuku no tame ni hataraite imasu, ya. Demi keluarga bekerja demi keluarga. Terus ada karewa shiai ni shiken, ya.
karyawan shiken ni kokaku suruh tameni. Nah, dia demi untuk lolos ujian ishokenme bengyo shimashita, bersungguh-sungguh dalam belajar. Tameni menyatakan tujuan yang disengaja atau alasan yang jelas. Nah, terus ada bentuk teokimas. Kata kerja bentuk T. Nah, di N4 itu kata kerja bentuk T dipakainya banyak banget. Jadi harus menguasai perubahan kata kerja ya. Bentuk T ketemu okimas yang artinya terlebih dahulu. Nah, selama di belakangnya bentuk mas, ya berarti bisa dirubah ke bentuk ya mungkin te kudasai, nagare panaranai, te imas dan sebagainya ya. Nah, di sini contohnya kako ikuma ini gohan o tabete okimas. Sebelum pergi ke Jepang, sebelum pergi ke sekolah terlebih dahulu makan. Nah, contoh lain mungkin di sini ada ryoko no tameni demi ryoko no tameni, ryoko no mae ni hotel o yoyaku shite okimasu. Sebelum wisata terlebih dahulu memesan hotel. Terus ada tomodachi ga kuru node, karena temannya datang, heyao shoji shite okimasu, terlebih dahulu membersihkan kamar, atau mungkin bisa diganti yang lain. Okasan no tomodachi no kuru node uchi o shoji shite oite kudasai. Misalnya telepon ya, karena temennya ibu itu mau datang, tolong terlebih dahulu bersihkan rumah. Misal bisa diganti kayak gitu. Catatan di sini teokimas sangat berguna untuk menyatakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk persiapan atau untuk menjaga keadaan tertentu. Jadi prepare dulu kayak gitu ya contohnya. Nah, bentuk lain ada bentuk T ketemu mimas. T mimas, coba atau mencoba. Nah, di sini contohnya ada karaimono tabete mimas. Nah, bentuknya mas lagi, berarti bisa dibentuk ke kudasai, naide kudasai, nagare panaranai, nakute wa ikene dan sebagainya. Nah, di sini karaimono tabete mimas, saya akan mencoba makan makanan pedas. Nah, contohnya misal yang sering kita dengar ya, tabete mite kudasai, tolong mencoba untuk makan, seperti itu ya. Nah, ada lagi contohnya kono ryori o sukutte mimasu, mencoba membuat atau memasak makanan ini. Terus ada kono shatsu o kite mimasu, mencoba memakai shatsu kemeja ini. Terus ada kono restoran de tabete mimasu, mencoba untuk makan di restoran ini. Nah, catatannya te mimasu sangat berguna untuk menyatakan tindakan yang mencoba atau eksperimen, coba-coba. Nggak boleh ya coba-coba. Misal belum pernah nyobain terus mau nyobain, ya seperti itu ya, te mimasu, saya akan mencoba. Nah, di sini bentuk te lagi ketemu sama oshi. Oshi itu ingin lah, inginnya itu orang ketiga meminta bantuan ya. Misal tabako kate hoshi. Nah, tabako kate hoshi ini kalian misal berbicara kan 2 orang. Nah, yang minta tolong beli rokok ini yang ketiga, kan kayak gitu. Contohnya, misal dari kalau dalam dunia kerja mungkin Sacho ke Kakak Rico, lah baru Kakak Rico ngomong ke kalian, pakainya tehoshi kayak gitu. Tabako kate hoshi, ingin beli rokok, maksudnya itu meminta bantuan kalian buat beliin rokok itu. Nah, contohnya kono shigoto tesudate hoshi, kono shigoto tesudate hoshi, atau mungkin yate hoshi.
tolong bantu mengerjakan kerjaan ini, atau hayaku kaite hoshi, tolong cepat pulang. Terus ada lagi moto bengo shite hoshi, tolong lebih belajar lagi. Catatannya di sini te hoshi digunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan bahwa orang lain ya melakukan sesuatu. Nah, jika Anda ingin menyatakan keinginan pribadi, keinginan sendiri, itu menggunakan pola yang tai yang di bawah ya, di minani hongo bawah. Contohnya nihong ikitai, kaitai, itu kalau kita yang ngomong sendiri kayak gitu ya. Nah, ada lagi bentuk T lagi ketemu sama ikimas, itu artinya berkelanjutan, kegiatan yang berkelanjutan. Contohnya korekara Surabaya ite ikimas, mulai dari sekarang berkelanjutan pergi ke Surabaya. Nah, contoh lagi ada korekara gambate ikimas, lah mulai dari sekarang juga akan berusaha atau bersemangat. Terus ada lagi korekara mo nihongo bengo shite ikimasu, mulai dari sekarang pun juga akan belajar bahasa Jepang. Terus ada lagi nomor 3 ini salah ya contohnya ya. Terus 2 ini, nah catatannya ini yang perlu diperhatikan, digunakan untuk menyatakan tindakan yang dilakukan sambil bergerak menjauh atau arahnya itu tindakan berkelanjutan ke masa depan. Ya. Itu ya, bisa dipahami ya, ikimasu. Terus ada lagi bentuk T lagi ketemu sama shimaimashita. Di sini ada T shimaimashita, itu rasa penyesalan atau rasa menyesal. Nah, bentuk T shimaimashita di sini bisa kita artikan juga di penyelesaian. Nah, kalau penyesalan biasanya itu hal-hal yang membuat kita itu rugi kan, menyesal kalau terjadi ini tuh kita rugi, kita susah atau apa. Nah, kalau penyelesaian itu ya selesai sikuto, ngerjain apa itu selesai. Nah, contohnya yang di sini yang penyesalan itu ada saya fuga nakonate shimaimashita, dompetnya hilang. Nah, itu kan pasti menyesal loh, kalau dompetnya hilang itu rasanya pasti rugi, kecewa kayak gitu. Saya fuga nakushite shimaimashita atau sumaho ga kowarete shimaimashita. Smartphone-nya rusak, itu kan pasti kalian bingung, nyesel, aduh kok rusak kayak gitu. Nah, contohnya ada shukudai o zenbuzate shimaimashita. Nah, ini contoh yang diarti penyelesaian. Nah, biasanya itu di sini ada kata zenbu. Biasanya seringnya diawali dengan kata zenbu. Shukudai o zenbuzate shimaimashita. PR-nya semuanya sudah selesai, semuanya sudah dikerjakan. Ya, te shimaimashita. Biasanya sering diawali dengan kata zenbu kalau yang selesai, untuk membedakannya. Nah, di sini juga ada keiki o zenbu tabete shimaimashita. Telah dimakan semuanya, kuenya telah dimakan semuanya, kayak gitu. Nah, contoh yang ketiga ini menyesal atau bingung, diungkapkan secara kecewa lah dengan kayak gitu. Nah, karewa yakusoku o wasurete shimaimashita, lah pasti kan kecewa atau kalau lupa sama janji ya, toh kalau ada orang janji sama kita nggak ditepatin pasti kecewa atau nyesal, atau ada aduh kayak gitulah. Terus catatannya, te shimaimashita digunakan untuk menyatakan tindakan yang selesai tuntas atau tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Kalau secara tuntas tadi yang penyelesaian, kalau yang tidak disengaja ya kayak dompetnya hilang, HP-nya rusak, lupa janji, itu kan nggak disengaja, manusiawi ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, terus
ada lagi di kata kerja bentuk mas ketemu sama dasi mas. Nah, ini artinya tiba-tiba. Kata kerja bentuk mas, masnya kita coret, masnya kita hilangin. Jadi kalau iki mas ya tinggal iki, tabe mas tinggal tabe, kayak gitu. Kayak yang di pas kita ngerjain nagara tadi. Nah, contohnya di sini ada Kyuni naki dashimashita, tiba-tiba menangis. Nah, meskipun di sini nggak ada Kyuni, itu juga masih bisa diartikan tiba-tiba menangis. Kyuni ini penekanan aja, kayak gitu. Jadi kalau nggak ada Kyuni-nya pun, Kyuni kan artinya juga udah tiba-tiba, masih dikasih bumbu naki dashimashita, kayak gitu. Contohnya ada karewa utai dashimashita, dia tiba-tiba menangis ya. Dari bengong tiba-tiba bernyanyi, utai ya, bernyanyi. Terus ada ame ga furi dashimashita, tiba-tiba hujan. Kan biasanya nggak ada angin, nggak ada mendung, kan tiba-tiba hujan, kayak gitu. Terus ada lagi karewa kyuni hanashi dashimashita, dia tiba-tiba cerita. Itu biasanya nggak banyak ngomong sama orang terus tiba-tiba cerita, kayak gitu. Catatan nani dashimas digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa diduga, kayak di secara tiba-tiba atau tanpa diduga. Kata kerja bentuk mas, masnya hilang ketemu dashimas. Terus ada lagi kata kerja lagi bentuk mas ketemu sama hajime mas, artinya mulai, tapi hajime mas mulai makan. Nah, tentunya ini kata kerjanya yang gimana ya, yang ada aktivitasnya gitu. Tapi hajime mas atau ne hajime mas mungkin mulai tidur, dan contoh yang sebagainya. Yang di sini kata kerja bentuk mas, masnya dibuang tinggal dikasih hajime mas, artinya mulai. Contoh lagi. Nah, selanjutnya ada kata kerja bentuknya mas ketemu owarimas, artinya selesai. Tabe owarimas atau tabe owaru, selesai makan. Kalau kata benda mungkin tinggal langsung ditambah aja ya. Misal bengki owarimas, harusnya kan ada bengki ga owarimas. Kalau kata benda itu ya janggalnya di situ ada partikel. Tapi kalau kita udah belajar di bab 22 atau di bab futsu, partikel itu kan kayak nggak ada atau bisa dihilangin, kayak gitu ya. Nah, kata kerja bentuk mas ketemu sama owarimas, artinya selesai. Nah, di sini ada kata kerja bentuk mas lagi ketemu sama suzuke mas, artinya terus-terusan atau berkelanjutan. Shikuto hachijikang tachi suzuke mas, pekerjaan terus berdiri 8 jam. Kan terus-terusan berdiri selama 8 jam itu berdiri, nah, kayak gitu ya. Contohnya lagi ada karewa hashiri suzuke mas, dia terus-terusan berlari. Kanojo wa benkyo shi suzuke mas, dia terus-terusan belajar. Karewa utai suzuke mas, dia terus-terusan bernyanyi. Nah, catatan nani kata kerja masnya hilang ketemu suzuke mas itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang berlanjut atau dilakukan secara terus-menerus. Kalau yang teikimas tadi kan arahnya ke masa depan. Kalau yang ini ya mungkin seharian tuh ini terus, kayak gitu. Terus ada kata kerja bentuk teimas. Teimasnya ini kan mungkin kalau di bab bawah, di bab 14 apa 15 itu artinya kan sedang. Nah, di sini artinya ter terus diartikan kata benda yang dirubah ke bentuk tadi. Contohnya di sini ada doaga
akete imas, pintunya terbuka. Ini keadaan yang tidak sengaja ya, pintunya terbuka, nah lampunya nyala kayak gitu. Terus ada contohnya, tinggi nggak suite imas, lampunya nyala gitu. Terus ada kareno kurumawa tomate imas. Nah, kalau ini kan artinya terparkir, mobil dia terparkir gitu. Terus ada kanojo no heya ga kireni natte imasu. Kireni natte imasu berarti menjadi bersih. Nah, kareno hiya, kamar dia itu menjadi bersih. Nah, terus ada bentuk te arimas, sama-sama ter. Nah, heyani hanao kazate arimas, kamarnya terhias bunga, kayak gitulah. Ternya di sini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja dan hasilnya itu masih terlihat. Tadi kan kamarnya tadi sengaja dihias kayak gitu. Biasanya terhias, tertempel, tergantung kayak gitu kalimat kata kerjanya. Contoh di sini ada teburu ni riorika narabete arimas. Di meja itu tersusun rapi masakan. Terus ada madoka akete arimas, jendelanya itu terbuka. Terus ada karewa, ini salah lagi nomor 3. Nah, itu ya contohnya, kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan hasilnya masih terlihat, itu ya. Nah, terus ada lagi mada ketemu bentuk T ketemu imaseng, itu artinya belum. Mada te imaseng itu artinya belum. Nah, sini artinya mada benkyou shite imaseng, belum belajar. Mada benkyou shite imaseng, belum belajar. Mada oboete imaseng, belum hafal, kayak gitu. Mada oshiete imaseng, belum dikasih tahu. Nah, contohnya di sini ada mada tabete imaseng. Misal ditanya, gohang tabemashita ka? Udah makan? Iya, mada tabete imaseng. Tidak, belum makan. Terus ada mada eikao mite imaseng, belum melihat film. Terus ada mada sugudai o shite imaseng, belum mengerjakan PR. Dan mada nani te imaseng digunakan menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang belum dilakukan hingga saat ini, kayak gitu. Terus ada lawan baliknya, kalau tadi imaseng, sekarang imas, rumusnya sama, cuma bedanya tadi imaseng, sekarang imas. Di sini ada mada ketemu bentuk i, t ketemu imas. Mada nani bentuk t ketemu imas, artinya masih. Misal nanti kalian ditanya nihongo wa do desu ka, bahasa Jepangmu bagaimana? Nihongo wa do, gitu. Itu maksudnya bahasa Jepangmu gimana ya. Mada benkyou shite imasu, masih belajar, gitu ya. Masih belajar. Contohnya yang lain mungkin apa? Masih di rumah gitu. Mada iene imaseng, mada iene imas berarti kan masih di rumah. Terus ada lagi di sini ada kata kerja bentuk ru. Bentuk ru berarti bentuk kamus ya. Terus ketemu yoni narimas, artinya menjadi. Nah, dekiru yoni narimas, menjadi bisa. Menjadi bisa ya. Nah, di sini menjadi bisa. Nah, kalau yang di bab berapa ya, 18 atau 17 itu kan
kata benda ni narimas. Sekarang itu kata kerja yoni narimas. Bedanya di situ. Nah, contohnya yaseo taberu yoni narimas. Menjadi bisa makan sayur. Nah, kayak gitu. Meskipun di sini nggak ada dekiru, nah yoni narimas itu diartikan bisa. Yaseo taberu yoni narimas, menjadi bisa makan sayur. Terus ada lagi mainichi ungdo suru yoni narimas, menjadi bisa berolahraga setiap hari. Terus ada lagi yoru hayaku neru yoni narimas, menjadi bisa tidur cepat malam hari, kayak gitu. Nah, yoni narimas digunakan untuk menyatakan perubahan kemampuan, kebiasaan atau keadaan. Yang tadinya nggak bisa makan sayur jadi bisa, yang tadinya nggak bisa berolahraga setiap hari jadi bisa, yang jadinya begadang terus jadi bisa cepat tidur, kayak gitu kan. Perubahan kebiasaan atau keadaan. Nah, contoh di sini ada bentuk futsu. Nah, yoni shimas. Bentuk futsu yoni shimas, berusaha untuk. Nah, wasurena yoni shimas. Futsu ya. Futsu kan banyak. Ada ru, nai, ta, terus kata benda segala macam. Wasurena yoni shimas, berusaha untuk tidak lupa. Yakusoko yasurena yoni shimas, berusaha untuk tidak lupa janji. Di sini ada contohnya, tadi narimas ya, di sini shimas. Mainichi undo suru yoni shimas, berusaha untuk olahraga setiap hari. Terus ada lagi amai mono tabena yoni shimas, berusaha untuk tidak makan makanan manis. Terus ada mainichi hongo yomu yoni shimas, berusaha untuk membaca buku setiap hari. Nah, catatannya yoni shimas digunakan untuk menyatakan usaha, niat, tekad untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu keadaan. Target ya, kalau berusaha, untuk usaha, niat, tekad, berusaha. Nah, mainichi benkyo suru yoni shimas, setiap hari berusaha untuk belajar meskipun godaannya banyak. Nah, di sini ada bentuk futsu ketemu sama kana gitu. Kana, nah ini artinya ya atau tidak. Nah, ini diliputi dengan rasa bimbang, rasa bimbangnya. Nah, contohnya di sini ada dekiru kana gitu. Kana, nanya di sini nadanya agak panjang. Dekiru kana gitu. Bisa nggak ya, kayak gitu lah. Nah, kalau yang lain itu daijo bukana gitu. Nggak apa-apa kali ya gitu. Pokoknya di sini ada pertanyaan dalam hati itu rasanya bimbang antara nggak apa-apa dan tidak apa-apa, antara bisa dan tidak bisa, kayak gitu. Kana gitu. Dekiru kana daijo bukana. Kana gitu. Nah, terus di sini masih ada lagi bentuk futsu atau kata benda, kata sifatnya nanya ikut, kata benda juga pakainya. Nah, ketemu sama nudi. Nudinya di sini artinya karena. Nah, owaru node kairi masyo, karena selesai ayo pulang. Karena ya, karena selesai ayo pulang. Kalau ame berarti ame nanode ya. Ame nanode karena hujan. Contoh yang lain, nah ini ame ga fute iru node, karena turun hujan dikakemaseng. Karena turun hujan nggak bisa pergi keluar. Terus sukarete iru node hayaku nemas, karena lelah tidur cepat. Terus ada lagi jika nggak nai node isogimas, karena nggak ada waktu, tergesa-gesa atau terburu-buru. Terus ada lagi karewa byoki nanode, byoki kata benda
dikasih node kyoki na node kako yasumimashita. Adik libur nggak sekolah ya. Terus ada lagi ashita wa shiken na node benkyou shimasu. Karena besok shiken atau besok karena shiken belajar kayak gitu. Nah, catatan node ini kan ada kara, ada karena dan sebagainya. Digunakan untuk menyatakan alasan atau sebab dengan nuansa yang lebih sopan. Lebih sopan dari kara ya, kayak gitu. Nah, terus ada lagi bentuk futsu. Terus kata bendanya juga pakai na, kata sifat nanya juga ikut ketemu noni. Noni di sini artinya padahal. Padahal ya. Nah, misal di sini contohnya ada samui noni ice cream wo tabete mimasu. Padahal dingin. Nah, samui noni padahal dingin. Mencoba makan es krim kan agak aneh ya. Nah, di sini contohnya ada omega fute iru noni dekakemasu. Nah, padahal hujan pergi keluar. Di sini kayak ada arti tapinya itu nggak disebutkan, kayak dua hal yang bertolak belakang gitu loh. Terus ada gambata noni padahal telah berusaha. Terus tapi sipai shimashita tapi gagal. Nah, itu. Tapinya itu kayak aksen maksudnya ada kata tapi ya itu. Terus ada karewa byoki na noni, dia padahal sakit. Gakko ni ikimashita, tapi pergi ke sekolah. Terus ada kanojo wa wasurete iru noni, sukarete iru noni, dia padahal lelah, jadi hatarete imasu, pergi kerja. Terus ada karewa okane ga nai noni, dia padahal itu nggak ada uang, nggak punya uang. Takai guru mau kaimashita, membeli atau telah membeli mobil yang mahal, kan aneh gitu. Lah, noni ini digunakan untuk menyatakan kontras atau ketidaksesuaian antara dua hal atau dua hal yang bertolak belakang. Nah, pola ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyatakan kekecewaan atau keheranan. Kalau kecewa yang tadi dia gambata noni sipai shimashita, kecewa. Kalau heran ya tadi makan padahal dingin kok makan es krim. Padahal hujan kok keluar. Padahal lelah kok kerja. Padahal nggak ada uang tapi kok beli mobil mahal. Nah, itu nuruti gengsi ya. Nah, terus ada lagi kata kerja bentuk mas ketemu nasai. Jadi masnya ini kita hilangin, kita coret. Mana coretannya? Mati pennya. Lah, masnya ini kita coret atau kita hilangkan. Jadi kata kerja mas ketemu nasai ini artinya tolong. Lah, tolongnya itu digunain dari orang tua ke anak. Dari orang yang umurnya lebih tua dari kita ke kita. Kayak gitu ya. Tolong, yari nasai. Nah, tolong kerjakan. Tapi nasai, tolong makan. Nah, itu biasanya yang gunain seringnya sih perempuan ya, perempuan atau ibu-ibu ke anaknya. Kalau yang cowok itu biasanya pakainya kurang, tapi kurang kayak gitu. Nah, tapi intinya di sini tolongnya itu dari orang tua ke anak atau dari guru ke murid. Nah, dari guru kan biasanya usianya lebih tua gurunya, kayak gitu. Udah, nah hampir 1 jam kita bahas bumbu, tapi ini masih part 1, nanti ada part 2-nya ya. Nah, oke. Nah, semangat belajarnya, silahkan di-reply berulang kali kalau nanti ada yang kurang paham. Nah, saran saya 1 bumbu itu dicatat di 1 halaman. Jangan 1 halaman itu diisi 3 bumbu dan sebagainya, nanti belajarnya susah kayak gitu ya. Bikin slide kayak gitu. Latihan bumbunya. Nah,
untuk seksi yang pertama di sini bumbunya kita selesai. Nah, semangat belajarnya. Nah, saya Rian, dadah.